bagaimana trik-trik untuk melakukan proses PKM. Jadi kalau saya lihat terbaca, jadi ini adalah adendum PKM 5 bidang tahun 2020, tapi masih relevan di tahun 2021, mungkin Ibu Bapak pernah mendapatkannya. Jadi ini adalah tambahan-tambahan yang dulunya tidak ada dan ada tambahan-tambahan. Sedang B. Ini jadi materi. Jadi di sini ada hal yang perlu disampaikan. Jadi materi karakteristik PKM 5 bidang. Sekarang istilah PKM 5 bidang sudah berubah. Jadi mungkin kita populerkan PKM penelitian sudah berganti menjadi PKM riset. Nanti pelan-pelan. Tapi ini saya akan memflashback yang tahun 2020 yang masih relevan di tahun 2021. Baik, kemudian di sini untuk mengungkap ini PKMP ini sekarang diganti PKMR riset. Nah, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, sekarang ini sudah masa pandemi COVID tahun kedua. Tahun 2020 kita diserang wabah, dan sekarang berbasis luring, sehingga mengungkapkan fakta pendekatan ilmiah itu memang ditekatkan secara luring. Nanti bagaimana? Jadi sudah mulai pendekatan ke materi digital. Jadi sudah tidak dianjurkan eksperimen melakukan banyak orang, itu sangat tidak dikehendaki. Jadi ini beberapa adendumnya. Nah, saya perkenalkan dulu. Kemudian untuk PKMR ini adalah atau PKMP penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat penelitian deskriptif tentang perilaku sosial. Kalau yang PKM riset sosial humaniora. Nah, sekarang untuk STIMIK Asia mungkin ada yang ekonomi, ada yang fakultas yang non eksak, maka bisa masuk ke PKM sosial humaniora atau PKM RSH. Sementara kalau yang eksak, PKM riset eksakta itu adalah mengungkap. Jadi mengungkap beberapa hubungan sebab akibat, ada aksi reaksi rancang bangun, eksplorasi materi alternatif, desain produk, dan blueprint itu masuk dalam PKM riset. Jadi saya akan memperkenalkan yang tahun 2020 yang masih relevan dengan tahun 2021. Kemudian PKMK itu adalah PKM kewirausahaan, aktivitas usaha dengan objek yang bermuatan intelektual. Jadi hindari menggunakan PKMK dengan jualan kuliner yang tidak mempunyai intelektual, karena banyak sekali waktu saya ngoreksi itu banyak menjual seperti yogurt, seperti nugget yang memang sudah tidak mempunyai daya intelektual, maka kita beralihlah yang menghasilkan muatan intelektual. Seperti dalam contoh ini, PKM kewirausahaan itu tidak harus produk, tetapi juga menjual jasa. Jadi jasa sekarang banyak, apalagi pandemi COVID, bisa kita berpeluang berkompeten di dalam berpartisipasi dalam jasa. Kemudian PKM pengabdian pada masyarakat sekarang diganti PKMPM istilahnya. Dia adalah membantu solusi masalah pada kelompok non-profit berbasis iptek. Sekali lagi, kalau PKM kepada masyarakat, dia membantu masyarakat yang non-profit, jadi yang tidak produktif, namun berbasis iptek. Jadi ada iptek yang masuk di dalamnya. Ini berbagai permasalahan, jadi saya masih akan membahas adendum. Solusi sementara kalau PKM yang berbasis teknologi, dia adalah solusi pada masyarakat kelompok profit yang berbasis iptek. Jadi kalau PKM pengabdian pada masyarakat, kita masuk ke masyarakat yang tidak produktif atau non-profit. Sementara kalau PKM teknologi masuk dalam komunitas masyarakat, namun yang berbasis profit dan iptek kekinian. Ini yang ini. Nah, sementara kalau Karsa Cipta, masih Karsa Cipta, saya kira kalau di Asia STIMIK banyak sekali Karsa Cipta yang bisa dikembangkan.
pengembangan karsa dan nalar untuk sesuatu yang baru dan fungsional. Jadi ini saya memperkenalkan dulu brainstorming dengan yang dulu. Mungkin adik-adik mahasiswa, mohon izin ini ada ibu bapak dosen, jadi saya akan tekankan ke mahasiswa, transformasi digital sekarang sangat digalakkan untuk pandemi COVID sekarang. Nah sekarang, kenapa alasan perubahan kegiatan fisik menjadi digital daring? Ini beberapa alasan. Karakteristik 5 bidang, mekanisme pelaksanaan secara, kalau dulu sekarang secara offline, kendala era pandemi COVID, adanya pembatasan sosial, maka perlu transformasi digital pelaksanaan kegiatan PKM secara daring. Kemudian outputnya, kegiatan berbentuk fisik, pada kendala pandemi COVID ini, seluruh kegiatan semua secara daring, outputnya adalah diubah menjadi produk digital. Jadi sudah ada transformasi. Sementara anggaran yang dulu digunakan untuk kegiatan fisik, sekarang adanya anggaran pembatasan. Jadi pembatasan kegiatan fisik, anggaran digunakan untuk kebutuhan aktivitas digital atau daring. Ini adendumnya. Kemudian pendanaannya, kalau dulu 3 juta, ini sekarang kita melihat, nah sekarang ya. Kemudian ini adalah PKM, jadi ini adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk PKM riset, mengungkap fakta dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini yang dikasih garis line merah ini adalah hal yang difokuskan, unsur pokok fokus persoalan, ada parameter, ada faktor penentu luring, dan juga ada faktor penentu daring. Jadi parameternya misalnya ketajaman memilih ruang lingkup riset pada objek persoalan kekinian yang unik, maka faktor penentu luringnya adalah persoalan spesifik dengan pendekatan laboratorium. Sementara kalau faktor penentu daring, persoalan spesifik dengan pendekatan analisis data sekunder. Jadi, sekarang untuk PKM sudah beralih ke data sekunder, kita bisa menganalisis data yang tidak harus mencari data primer. Bagaimana metodenya? Metodenya adalah pasti menggunakan kebaharuan dan unggulan, faktor untuk luring, berbasis pada eksperimen laboratorium, namun kalau daring berbasis pada algoritma pencarian data sekunder. Jadi Ibu Bapak dosen, mohon nanti mahasiswa-mahasiswi kita beralih metodologinya secara metodologi deskriptif yang menggali eksplorasi data sekunder. Kemudian ini formulir penilaian proposal PKM, seperti biasanya lazimnya seperti ini. Nah PKMK bagaimana? Kalau PKMK adalah aktivitas kreativitas di bidang kewirausahaan yang dikasih line, jadi garis merahnya adalah parameternya, pilihan objek bisnis, kebaruan dan keunggulan iptek yang diimplementasikan pada objek bisnis. Sementara faktor penentu luring adalah ketersediaan sumber daya fisik dan skill implementasi iptek. Sementara kalau daring, ketersediaan sumber daya digital dan skill digital. Jadi rata-rata yang didanai itu adalah yang sudah berbasis digitalisasi. Jadi sudah berbasis digital, saya kira sangat relevan dengan STIMIK Asia karena punya TI, juga punya jurusan yang bisa membuat digital, karena saya pernah memonef dosen pemula di STIMIK Asia dan sudah pintar, sudah mahir dalam hal IT. Kemudian PKMK ini sekilas, nah ini formulirnya seperti lazimnya yang lain. Nah ini masih bagaimana pengabdian pada masyarakat, ini masih yang tahun 2020 ya. 2020 dalam solusi pada masyarakat adalah pilihan perspektif persoalan. Jadi alangkah baiknya program kreativitas mahasiswa di bidang pengabdian pada masyarakat menyesuaikan roadmap dari riset dosen. Jadi kalau dosen mempunyai riset, kemudian riset itu perlu diimplementasikan kepada masyarakat,
maka mahasiswa nantinya melakukan sitasi dari riset dosen. Pengalaman saya di Danai adalah saya mempunyai roadmap penelitian yang sangat panjang. Kemudian hasil penelitian itu perlu untuk dihilirkan ke masyarakat. Maka perlu melakukan sitasi pada riset sebelumnya. Dan ini masyarakat sasaran adalah masyarakat yang sesuai dengan tema. Contohnya begini, saya mempunyai roadmap riset penelitian yang panjang. Contohnya adalah, mohon maaf saya memberikan contoh untuk bidang saya mempunyai riset bahwa daun, biji, akar, bunga pepaya, dia mampu membunuh cacing pada ayam. Karena saya bidang biomedik, saya bidang kesehatan, telah sampai oleh Bapak Lukman. Semua parameter ini kami teliti, yang meneliti adalah mahasiswa tahun-tahun sebelumnya. Pepaya, semua organ pepaya mempunyai sifat antilmentik dan dia punya zat aktif mampu membunuh mikroba, mampu membunuh bakteri dan juga membunuh cacing pada ternak unggas. Nah, biji diteliti, ternyata biji juga mengandung mortalitas, kemudian bunga, daun, dan bahkan akar. Ini proses riset. Kemudian riset selesai, dilanjutkanlah pengabdian kepada masyarakat yang sasarannya adalah masyarakat peternak yang memang bermasalah terhadap kesehatan ternak. Jadi kami melakukan, saat itu masih belum COVID, kami melakukan proses pengabdian pada masyarakat kepada masyarakat peternak unggas yang memang punya masalah terhadap cacingan pada ayam. Diobati, itu pengabdian pada masyarakat. Nah, tidak selesai itu, langsung kita bikin produk. Jadi produk kapsul dari herbal dari daun, bunga, biji pepaya yang bisa dijual untuk masyarakat. Jadi itu adalah roadmap, jejak rekam dari PKM penelitian, dilanjutkan menjadi PKM pengabdian, dan bahkan bisa dijual menjadi PKM kewirausahaan. Itulah yang ditunggu oleh Belmawa, karena memang langsung tidak berhenti tapi langsung estafet begitu, nggih. Itu yang perlu, yaitu itu adalah yang pernah saya dapatkan. Berikutnya formulnya sama. Nah, kalau PKM teknologi, nah ini kalau ini sudah berbasis masyarakat yang sudah ada profit. Jadi perspektif persoalan dengan pendekatan interaksi langsung, kalau yang daring, perspektif persoalan dengan pendekatan online menggunakan produk digital. Jadi teknologi sudah benar-benar dibutuhkan masyarakat dan berorientasi profit. Oke, ini formulir sama. Nah, kalau karsa cipta adalah karsa cipta yang masih belum fungsional. Jadi kalau teknologi sudah menghasilkan produk, tapi kalau karsa cipta ini masih kemungkinan 2 atau 3 tahun lagi bisa diwujudkan. Itu karsa cipta. Jadi perspektif karsa cipta dengan pendekatan pemodelan masih prototype. Jadi masih prototype, masih berupa blueprint, belum menghasilkan sesuatu yang fungsional. Nanti mungkin ada adik mahasiswa punya ide, kita sharing bersama-sama hari ini ya. Sementara bagaimana prosesnya untuk masa COVID, maka perspektif karsa cipta itu dengan pendekatan online menggunakan pemodelan digital. Jadi sudah diformulasikan menggunakan rumus-rumus digital. Insya Allah kita akan bisa melakukannya. Nah, sama ya sekarang kemajuan. Nah, sekarang begini. Jadi ini, nah sekarang mohon izin saya menyampaikan lagi, ini saya stop share. Nah, sekarang ini tadi saya hanya brainstorming. Brainstorming itu adalah penguatan tentang apa itu program kreativitas mahasiswa. Kemudian ingin saya sampaikan mengapa banyak proposal yang tidak lolos. Nah, ternyata ada 2 faktor. Yang pertama tuh administrasi, saya kira di STIMIK Asia juga sudah saling mendengar bahwa
administrasi itu penting sekali. Jadi bagaimana fontnya, Times New Roman, spasinya, template-nya itu benar-benar wajib ain diikuti. Nah, ini kesepakatan kami, reviewer semua. Jadi kalau proposal mahasiswa sudah tidak sesuai dengan template, maka tidak usah dibaca konten langsung 0 nilainya. Jadi bonus bagi reviewer. Saya kemarin mengoreksi sekitar 200 proposal di tahun 2020. Begitu, tapi blind, jadi blind review, saya tidak tahu dari mana. Begitu kami klik, muncul di depan itu, klik itu, muncul lembar sampul pengesahan, maka langsung otomatis tidak lolos. Karena itu tidak masuk dalam konten. Jadi hati-hati. Jadi mohon pada Stindik Asia, jadi dibentuk tim IT khusus administrasi dan tim reviewer internal. Jadi trik-triknya adalah yang pertama, dalam Stindik Asia nanti ada yang menelaah tentang IT-nya. Yang kedua, sebelum diupload sudah direview tingkat internal oleh reviewer internal yang telah di-SK-kan oleh rektor setempat. Nah, jadi ini beberapa ketentuan checklist yang berkaitan dengan syarat administrasi proposal untuk yang PKM pengabdian pada masyarakat masih relevan pada tahun 2021. Checklistnya ya, ketentuan umum, proposal diawali dari daftar isi, tidak boleh ada halaman sampul dan halaman pengesahan. Nah, kalau begitu kita melihat masih muncul halaman sampul dan halaman pengesahan, maka tidak lolos, walaupun isinya bagus. Kemudian, sistematika isi, ya daftar isi termasuk daftar tabel, daftar gambar, jika ada nomor halaman menggunakan angka Romawi dimulai dari I kecil, I2, I3 itu ada di pojok kanan bawah. Insya Allah ini yang 2021 masih relevan, sekilas tadi saya baca walaupun saya tidak baca semua. Jadi kalau memang ada perubahan nanti akan kami sampaikan ke Pak Lukman atau atau Bu Lilis, karena ini saya belum baca karena memang baru terbit beberapa hari yang lalu sehingga belum mentelangi sehingga saya pakai yang periode. Nah, kemudian I1, I kecil itu ada di pojok kanan bawah. Nah, kalau memang reviewer mendapatkan proposal mahasiswa I kecil, I2, I3 itu di pojok kanan atas atau tidak ditulis, maka langsung gugur. Tidak usah dikoreksi lama, cukup 2 menit langsung tidak lolos. Sehingga bonus bagi reviewer semakin cepat mengoreksinya. Jadi reviewer itu kalau sudah bertemu dengan proposal yang bagus itu bahkan bisa 15 menit mentelengi gitu loh. Nah, begitu kita mendapatkan proposal yang tidak sesuai, maka mudah untuk menggugurkannya. Berikutnya, nama lengkap NIM, angkatan keanggotaan tim minimal dari 2 angkatan yang berbeda. Seharusnya demikian. Jadi kalau angkatan 2020 bersama angkatan 2019. Kemudian kelengkapan bab 1 dipandang. Kemudian judul maksimal 20 kata. Coba ini saya tadi belum sempat membaca detail ya. Sambil lalu kita mencermati. Kemudian kalau yang PKM pengabdian pada masyarakat, ya PKM pengabdian pada masyarakat, bab 2 gambaran umum masyarakat. Coba saya lihat dulu apakah masih relevan karena ini PKM pengabdian pada masyarakat, kita nanti lihat ya. Kemudian tim terdiri atas 4-6 mahasiswa termasuk ketua tim. Kemudian untuk sistematika dari PKM, coba sambil lalu ini saya stop share. Sambil lalu nanti saya akan menggunakan pedoman yang baru, semoga adik-adik punya semua ini ya. Ini